ini, tapi lewat air ya. Atau bisa juga kalau memang tidak ada lem seperti ini, itu pokoknya ini harus rapat ya, ini harus rapat. Ini dikasih pakai sabun juga bisa ya, asalkan rapat ya. Atau lem lem putih itu juga bisa, atau lem PVC itu juga bisa ya. Lem PVC mungkin yang lebih tepatnya, karena bermedia plastik ya. Lem PVC itu juga bisa, sehingga kedap, benar-benar kedap udara. Yang terpenting adalah benar-benar kedap udara ya, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabulapot, selamat pagi, salam sejahtera. Untuk tutorial kali ini, untuk menjawab para netizen, bagaimana kalau di dalam membuat POC itu tidak perlu perawatan tiap hari. Karena kalau bikin POC itu gas yang ada di botol itu harus dikeluarkan, karena harus kedap udara, ditutup rapat, gas harus dikeluarkan. Nah, agar kita tidak tiap hari buka tutup botol, maka kita bikin untuk mengeluarkan gas itu dengan media selang dengan botol yang nantinya akan kita isi air. Jadi bahan-bahannya adalah, pertama adalah seperti biasa, molase E4 ya, terus ada botol kosong, terus ini untuk media POC, dan ini nanti untuk media air cucian beras ya. Oke, kita mulai aja dengan kita membuat air berasnya. Mari. Gelasnya, karena kita harus pakai ukuran ya. Ya bisa kita ngira-ngira, tapi harus pasti kalau memang 1 liter itu untuk menjamin bahwa POC kita itu ukurannya adalah tepat. Cucian beras. Jadi yang kita ambil adalah air cucian beras dengan cucian pertama dan kedua, atau di saat air cucian itu sudah mengental ya. Ini 1 liter ya, media kita pakai adalah 1 liter. Oke, ini nanti air cucian selanjutnya itu akan kita tampung di sini. Ini nanti itu kita berikan air cucian beras itu akan kita berikan pada tanaman di saat masih fresh. Kalau memang belum difermentasi harus dalam keadaan fresh. Karena air cucian beras itu kalau sudah 24 jam itu akan menjadi racun, jadi mending dibuang aja. Tapi kalau masih fresh itu sangat bagus sekali untuk tanaman ya. Kalau masih fresh, jadi kalau habis cuci beras kumpulin, setelah itu jangan nunggu lama, langsung kasih ke tanaman, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau ditunggu ngasihkannya besok, itu akan menjadi racun bagi tanaman ya. Oke, itu lanjut. Ini air cucian beras ini akan kita campur dengan E4.
M4 ini adalah, kita kocok dulu biar tercampur. M4 ini adalah bakteri pengurainya ya. Satu tutup botol kurang lebih 10 ml. Satu tutup ini kalau diukur dengan gelas ukur itu kurang lebih 10 ml. Setelah itu kita kasih dengan molase. Molase yang asli adalah molase yang dalam keadaan mengental, bukan encer ya. Itu juga sama, satu tutup. Satu tutup. Molase ini adalah tetes tebu ya, tetes tebu. Jadi makanan daripada bakteri pengurai tersebut. Ya, ini bisa kita ganti dengan gula Jawa ya. Gula Jawa itu mungkin satu itu cukup, itu satu yang kecil itu, yang buletan kecil itu sudah cukup itu untuk 1 liter. Nah, setelah itu kita aduk. Kita aduk. Kita aduk sampai semua tercampur. Kita masukkan ke jerigen. Ini adalah POC paling sederhana ya dari air cucian beras. Karena untuk air cucian beras ini enggak mengandung protein ya. Jadi itu, ini kita masukkan. Ini kebetulan kita bikin 1 liter ya, 1 liter. Kita masukkan di sini. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita membuat lubang di sini, dengan lubang di sini. Ya. Bisa memakai alat solder ataupun pakai bor juga bisa, ataupun pakai pisau juga bisa, gunting juga bisa ya. Kita lubangi seperti ini. Ini juga sama, kita lubangi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah ini lem kita siapkan ya biar panas ya. Setelah itu ini kita tutup rapat. Nah, kita tutup rapat. Nah, terus yang ini kita ukur. Ini kita masukkan dalam sini. Nah, seperti ini. Ini kita ukur. Nah, sekitar segini kita potong. Seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita masukkan. Nah, seperti ini.
jangan sampai menyentuh ini ya. Jadi ada di udara sini. Jadi kalau kita bikin 2 liter paling ya cuma sekian. Jadi selang ini jangan sampai masuk ke dalam airnya POC ini. Ini selanjutnya kita lakban biar mana-mana ya, seperti ini. Ini usahakan jangan sampai ada rongga keluar. Kita kasih lem. Ya, kita kasih lem. Gitu. Terus langkah selanjutnya ini kita kasih air. Ini kita kasih air. Nah, seperti ini. Jadi sahabat tabulakot, kalau sudah seperti ini, itu kita sudah tidak usah buka tutup daripada botol POC tiap hari ya. POC ini akan jadi dengan sendirinya. Kalau idealnya itu adalah 3 minggu ya, karena POC itu semakin lama adalah semakin bagus. Jadi kalau idealnya 3 minggu, tetapi sebetulnya 7 hari pun sudah bisa digunakan ya, diaplikasikan ke tanaman dengan perbandingan 100 ml ya, 100 ml atau 1 gelas aqua itu kurang ya. Itu kalau gelas aqua itu 120 apa ya, itu kurang dari itu sekitar 100 ml dibanding dengan air, kalau ada air cucian kolam. Tapi kalau tidak ada, air biasa pun juga sudah bagus. Jadi 20 liter 10 ml dibanding 20 liter ya. Mungkin itu ini apa namanya, untuk air cucian beras yang sudah menjadi POC itu berguna untuk menguatkan batang akar ya, untuk menguatkan batang akar. Sebetulnya kalau pengen komplit, kalau pengen bikin seperti pupuk yang berguna untuk fase vegetatif maupun fase generatif, itu adalah kalau yang berbahan dasar limbah sayuran ya, sayur-sayuran itu medianya air cucian beras ditambah dengan media sisa daripada sayur-sayuran itu untuk fase vegetatif. Tapi kalau dicampur dengan fase dengan buah-buahan, limbah buah-buahan ya, kalau ada buah-buahan yang busuk dan sebagainya, kita blender, kita masukkan, kita campur dengan air cucian beras, itu berguna untuk fase generatif atau pembuahan ya. Jadi mungkin itu tutorial dari saya. Ini adalah untuk penguat akar. Kalau untuk air cucian beras yang sudah difermentasi menjadi POC, ini berguna baik untuk fase vegetatif maupun fase generatif. Tapi
ini berguna untuk menguatkan akar sehingga tanaman penyuplai ke atas itu menjadi kuat. Tapi kalau kepingin fokus seperti saya katakan tadi, kalau fase vegetatif harus dicampur dengan limbah sayur-sayuran, kalau fase generatif dicampur dengan limbah buah-buahan ya. Terus untuk ukurannya, kalau untuk dicampur dengan baik itu sayur-sayuran maupun buah-buahan, itu adalah seperempat daripada total air POC, sehingga ada ruang untuk proses fermentasi. Ya, mungkin itu dari saya tutorial untuk agar kita tidak repot untuk buka tutup botol. Kemarin ada pertanyaan, apakah tutup botol harus dibuka tiap hari, akan ribet. Nah, ini solusinya ya. Ini solusinya, karena juga minta diberikan tutorialnya. Ini ada tutorialnya. Jadi POC tetap kedap udara, selang masuk ke dalam air, gas keluar lewat air. Jadi ruang POC tetap kedap udara ya. Jadi proses fermentasi tetap berjalan dan akan berhasil dengan ditandai dengan bau seperti tape. Karena kalau untuk air cucian beras itu baunya itu akan wangi seperti tape ya. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Untuk sahabat Tabula Pot, silakan tekan like, share, komen, subscribe untuk tetap mengikuti channel saya di Oma Silir Om Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolam ya, saya pakai kolam kira-kira 20 liter ya air kolam. Yang saya pakai adalah limbahnya kolam. Jadi sini adalah filter, kotorannya yang kita buang, kotorannya yang kita pakai ya. Itu sangat bagus sekali untuk tanaman. Mungkin itu sudah cukup. Terus setelah itu kita campur. Nah, caranya ini air yang ini kita buang dulu. Ya, kita buang ya. Setelah itu kita ukur ya. Kita ukur kita ukur yang kita butuhkan adalah 100 ml. Ya, kita butuhkan adalah 100 ml. Nah, kita campur di sini. Karena saya cuman ingin untuk menguatkan akar tanaman ya. Kita coba tes dengan TDS. Ini kalau untuk air biasa ya, air biasa kita 285 ppm ya. Ini air biasa. Sekarang kita coba di yang terlarut. Nah, ada kenaikan ya, 374 ppm. Kandungan nutrisi ini sudah terpenuhi ya, terpenuhi. Jadi mungkin itu setelah itu kita aplikasikan. Cara mengaplikasikannya adalah, kalau untuk
tanaman yang kecil, ya porsinya kecil. Ini kita ambil dulu, porsinya kecil, dikit aja. Tanaman yang kecil kita kasih kecil, dikit seperti ini. Ini agak besar, kita agak banyak, nggak apa-apa, agak banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak sama, agak besar, agak banyak, seperti itu. Jadi untuk pemberian POC daripada air cucian beras itu sama dengan POC lainnya, karena juga namanya juga POC ya, pupuk organik cair, jadi tetap namanya juga pupuk, sifatnya panas. Itu pemberiannya adalah maksimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Jadi mungkin itu bisa diaplikasikan ke tanaman, semua tanaman baik buah maupun yang sayur-sayuran ya.